Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membahas tentang mata kuliah manajemen informatika angkatan 16 STIE Ekuitas Bandung. Nama mahasiswa Promosofa FPMA 222000007. Untuk kali ini saya membahas tentang e-bisnis dan e-commerce, perbedaannya. Bahwa yang dimaksud dengan definisi e-bisnis menurut Law Gensler adalah aktivitas yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan proses pertukaran barang dan atau jasa dengan memanfaatkan internet sebagai medium komunikasi dan transaksi, dan salah satu aplikasi teknologi internet yang merambah dunia bisnis internal melingkupi sistem pendidikan pelanggan, pengembangan produk, dan pengembangan usaha. Jadi dalam e-bisnis ini lebih mengedepankan terhadap activity atau aktivitas. Kemudian selanjutnya yang dimaksud dengan e-commerce adalah menurut Turban proses pembeli dan penjual atau tukar-menukar produk, jasa, atau informasi melalui komputer. Kemudian menurut Loudon, bahwa yang dimaksud dengan e-commerce itu adalah penggunaan internet dan web untuk transaksi bisnis. Jadi dalam e-commerce ini adalah proses. Selanjutnya, hubungan antara e-bisnis dan e-commerce dapat disampaikan sebagai berikut, bahwa dalam konsep perdagangan elektronik atau e-commerce merupakan bagian dari e-bisnis, di mana cakupan e-bisnis lebih luas, tidak hanya sekedar perniagaan, tetapi mencakup juga pengkolaborasian mitra bisnis, pelayanan nasabah, sumber daya manusia, lowongan pekerjaan, dan lain sebagainya. Selain teknologi jaringan, e-bisnis juga memerlukan teknologi basis data atau database, surat elektronik, dan bentuk teknologi non-komputer yang lain seperti halnya sistem pengiriman barang dan alat pembayaran untuk e-commerce. Jadi secara prinsip hubungan antara e-bisnis dan e-commerce adalah bahwa e-commerce itu adalah merupakan bagian dari e-bisnis. Jadi ruang lingkupnya tentunya e-bisnis lebih luas daripada e-commerce. Karena dalam proses e-bisnis ini menggunakan e-commerce. Selanjutnya, perbedaan e-bisnis dan e-commerce ini sangat penting untuk dipahami bersama, bahwa ketika kita bicara, kita seringkali mendengar ada dua istilah ini ya di era digital ini. Untuk membedakan istilah e-bisnis dan istilah e-commerce kurang lebih dapat disampaikan sebagai berikut. Menurut Turban, bahwa e-bisnis atau bisnis elektronik merujuk pada definisi e-commerce yang lebih luas. Artinya bahwa e-bisnis itu adalah perluasan dari e-commerce. Jadi e-commerce itu masuk ke e-bisnis. Jadi e-commerce ditambah dengan perluasan-perluasan yang lain, itulah e-bisnis. Atau dalam bahasa lain bahwa e-commerce itu adalah bagian dari e-bisnis. Jadi selanjutnya saya sampaikan bahwa tidak hanya pembelian dan penjualan barang serta jasa, tetapi juga pelayanan pelanggan, kolaborasi dengan mitra bisnis, e-learning, dan transaksi elektronik dalam perusahaan. Yang membedakan antara e-bisnis dengan e-commerce, ya, kalau kita jelaskan lebih luas adalah bahwa mencakup aplikasi front maupun back office yang membentuk mesin utama bagi bisnis modern. Ya. Jadi tidak hanya sekedar transaksi e-commerce atau jual beli melalui web, tetapi juga dengan bantuan teknologi dapat memaksimalkan customer value dan profit. Itu adalah yang membedakan e-bisnis. Jadi sekali lagi disampaikan bahwa e-bisnis itu adalah lebih luas daripada e-commerce, karena e-commerce itu adalah bagian
atau alat atau media yang digunakan oleh e-bisnis dalam menjalankan aktivitasnya. Selanjutnya, transformasi e-commerce menuju e-bisnis secara prinsip itu dibedakan menjadi 3 fase. Yang fase pertama adalah e-commerce hanya sebagai penanda keberadaan suatu perusahaan, memastikan bahwa semua memiliki website, memenuhi permintaan bahwa semua perusahaan harus setidaknya memiliki sesuatu di internet. Ini pada tahap awal dari e-commerce. Lahirnya keberadaan e-commerce ini hanya menyediakan fasilitas website saja. Jadi perusahaan sudah memiliki alamat website dalam internet yang dia miliki, maka dia sudah menggunakan jasa e-commerce. Tapi itu pada fase pertama atau pada awal-awal berdirinya e-commerce. Kemudian pada fase kedua, bahwa e-commerce mencakup transaksi jual beli dan beli melalui media digital, berfokus pada arus pesanan dan pendapatan. Pada fase kedua, fokus e-commerce itu hanya melalui transaksi jual beli melalui digital. Ya. Jadi hanya itu aja pada fase kedua. Jadi fungsi pertama yang kemarin, yang fase pertama itu adalah hanya menyediakan fasilitas website. Pada fase kedua, e-commerce sudah mulai merambah pada transaksi jual beli. Jadi tapi hanya sebatas di situ dan hanya transaksi jual beli menggunakan media digital ya. Jadi hanya fokusnya pada pesanan dan pendapatan. Jadi hanya hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli difasilitasi dengan menggunakan media digital. Itu fase kedua. Tapi ketika zamannya waktu itu ya sudah menjadi sebuah tumbuhan yang istimewa, jadi bisa mendekatkan antara penjual dan pembeli secara langsung. Kemudian fase yang ketiga atau yang fase ketiga ini e-commerce berkembang pada tahun 2000 ya. Jadi mulai fase ketiga ini kurang lebih di tahun 2000 perkembangannya sudah jauh lebih dahsyat daripada fase kedua ya, di mana e-commerce berfokus pada bagaimana internet dapat memberikan dampak pada sisi profitabilitas ya. Jadi bukan lagi hanya sekedar memfasilitasi proses jual beli melalui media digital atau mendekatkan antara penjual dan pembeli ya, melalui proses digital, tapi mulai tahun 2000 e-commerce mulai memberikan fasilitas-fasilitas ya, atau dampak pada perusahaan yang menggunakan pada sisi profitabilitas. Jadi sudah mulai jauh, bukan hanya sekedar jual beli, tapi profitabilitasnya sudah bisa juga menggunakan jasa e-commerce. Jadi profitabilitas bukan hanya sekedar peningkatan pendapatan, tapi juga peningkatan keuntungan dan manfaat. Ini ya, jadi pada fase ketiga atau fase yang hingga saat ini masih pada fase ketiga. Bukan hanya kalau di fase kedua itu hanya pendapatan, penjual dan pembeli harga sekian, dibeli harga sekian, ada sisa sekian. Tapi pada fase ketiga sudah mulai sistem keuntungannya juga terintegrasi melalui e-commerce dan ada juga sisi manfaat yang bisa didapatkan. Jadi fase ketiga ini e-commerce mulai membentuk atau terbentuknya e-bisnis ya. Jadi e-commerce yang lebih luas. Fase ketiga yaitulah yang mulai hadirnya sistem e-bisnis ya, yang mencakup semua aplikasi dan proses yang memungkinkan perusahaan untuk melayani sebuah transaksi bisnis. Jadi mulai tahun 2000 istilah e-bisnis mulai diketahui. Selanjutnya bahwa kegiatan e-commerce dan e-bisnis ini ya. Jadi secara prinsip sebetulnya memang ada beberapa yang membedakan ya. Kayak e-commerce itu apa saja kira-kira ya. Seperti kayak transaksi online,
belanja online, internet banking, TV interaktif, itu yang melibatkan proses jual beli. Ya. Di situ ada proses uang gitu, jadi e-commerce, transaksi online, belanja online, internet banking, dan TV interaktif. Kemudian kalau e-bisnis itu lebih dari itu, bukan hanya sekedar proses penjualan, tapi ada e-trailing ya, bisnis retail online ya. Kemudian e-product. Di dalamnya juga ada e-commerce. Jadi e-commerce ini bagian dari e-bisnis. Kemudian e-payment, e-service, dan lain sebagainya. Jadi cakupannya di situ sudah all kebutuhan perusahaan dalam e-bisnis itu sudah tercakup ya. Mulai dari proses penjualan, kemudian produknya, kemudian menggunakan jasa e-commerce-nya, pembayarannya, services-nya, dan lain sebagainya. Kemudian bahwa dalam e-commerce itu ada istilah framework atau istilah orang ada yang menyebutnya dengan 5 pilar ya. Itu 5 pilar itu adalah 5 unsur yang ada dalam e-commerce. Ini unsur-unsur ini adalah sangat penting ya. Jadi kalau tidak ada salah satu dari unsur ini ya e-commerce itu tidak akan bisa berjalan. Yang pertama adalah people. People di sini bisa penjual, bisa pembeli, bisa perantara ya, spesialis, SI, staf lain dan pihak-pihak lain yang termasuk dalam era pendukung utama. Jadi ini adalah sumber daya manusia ya, people. Kemudian yang kedua, pilar yang kedua adalah public policy. Jadi peraturan legal maupun regulasi lainnya seperti perlindungan privasi dan kewajiban yang ditentukan oleh pemerintah, termasuk hal-hal sehubungan dengan standar-standar teknis yang ditetapkan pemerintah pembuat ketetapan. Jadi public policy ini adalah berkaitan dengan masalah aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah agar proses bisnis e-commerce ini bisa saling menguntungkan. Tidak ada salah satu pihak dari pelaku bisnis dalam e-commerce, baik itu konsumen, produsen, dan lain sebagainya yang terlibat secara langsung dalam e-commerce ini ada yang dirugikan. Oleh karena itu pemerintah membuat policy ini yang standar-standarnya harus ditaati oleh pelaku e-commerce. Kemudian yang ketiga, marketing and advertising. Seperti bisnis lainnya, e-commerce juga membutuhkan dukungan marketing dan advertising. Nah, jadi proses marketing dan advertising itu akan sangat menjadi penting karena dalam proses marketing dan advertising itu adalah bagian dari pembentukan wajah, ya, pembentukan wajah dari e-commerce itu sendiri. Ya. Khususnya pada transaksi online B2C, ya. Business to consumer, di mana pembeli dan penjual tidak saling mengenal. Contoh market research, promosi, isi web, dan lain sebagainya. Ya, jadi marketing dan advertising ini adalah sebuah proses penjualan dan pembentukan image dari barang yang dijual. Intinya kan seperti itu. Karena B2C namanya dari bisnis ke konsumer, di mana produsen itu tidak ketemu secara langsung dengan konsumer, namun terjadi transaksi. Ya, artinya bagaimana caranya agar transaksi ini sama-sama aman. Ya, fungsi marketing dan advertising inilah untuk membentuk bagaimana caranya ya, bahwa penawaran yang ditawarkan itu adalah aman dan barang bisa sampai pembeli dengan aman, kualitas barangnya juga terjamin dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, support services. Banyak service yang dibutuhkan dalam e-commerce mulai dari kejelasan isi web, pembayaran, sampai pengiriman barang. Jadi dalam support services ini adalah berisi dengan tentang standar pelayanan dari e-commerce itu sendiri. Kapan, makanya contoh makanya kayak dalam proses jual beli online, makanya kapan barang itu nanti akan disediakan oleh pembuat barang atau produsen, kemudian kapan akan dikirim, kapan kira-kira sampai, bahkan di situ juga bisa diketahui posisi barang sedang berada di mana. Ini adalah support services.
Kemudian yang terakhir dari 5 pilar e-commerce adalah adanya bisnis partnership. Ya. Penggunaan usaha, pertukaran, dan kerjasama bisnis merupakan hal yang biasa dalam e-commerce. Jadi dalam bisnis partnership ini adalah mitra-mitra bisnis ya, yang tergabung dalam e-commerce itu sendiri. Ya, jadi tidak bisa yang namanya e-commerce itu berdiri sendiri. Mereka membutuhkan mitra ya, sehingga terjadi komunitas bisnis yang bisa dijalankan secara bersama-sama. Itu kan seperti itu. Entah barangnya sama atau bisa berbeda barang. Tapi mereka berada dalam satu wadah yang sama. Ya. Entah itu wadahnya apa dalam bentuk e-commerce. Kemudian selanjutnya bahwa model bisnis. Ini jadi model bisnis. Model e-bisnis itu awalnya itu hanya ada dua, yaitu B2B dan B2C. B2B itu adalah business to business. Dan B2C adalah business to consumer. Ya, jadi awal berdirinya e-bisnis itu hanya B2B ya, dan B2C. Kemudian pada perkembangan selanjutnya itu berkembang menjadi sangat banyak ya, B2B seperti yang ada di slide, B2B, B2C, C2B, C2C, B2B, G2C, dan G2G. Coba kita ulas satu persatu. B2B, business to business. Itu artinya adalah e-bisnis yang melibatkan antar pelaku bisnis satu dengan pelaku bisnis yang lain. Jadi yang bekerja sama di situ adalah sama-sama produsen, ya, produsen barang satu dengan produsen barang yang lain melakukan kerjasama dalam bentuk e-bisnis, entah itu dalam penyediaan sistem, dalam proses penyediaan jual beli dan lain sebagainya, itu dari perusahaan ke perusahaan atau dari produsen ke produsen. Itu maksud B2B. Kemudian yang kedua itu adalah B2C. B2C adalah business to consumer. Artinya bahwa dalam konsep kerjasama ini, dalam model bisnis ini, adalah konsep kerjasama dari bisnis atau pelaku bisnis atau produsen dengan consumer. Artinya bahwa dalam bisnis ini itu adalah kerjasama atau mitra antara pelaku bisnis atau produsen dengan konsumer secara langsung. Ini juga bisa dilakukan dalam e-bisnis. Jadi tidak hanya sekedar B2B, ya, kalau dari B2B kan nanti mungkin perusahaan satunya yang bekerja sama dengan B2C. Namanya produsen satu dijual ke produsen yang lain, karena produsen yang satunya itu memiliki jaringan marketing dan sistem marketing yang bagus, dititipkan ke situ. Baru yang kedua ini B2C itu. Jadi business to consumer. Jadi dari produsen atau pelaku bisnis langsung ke konsumen atau ke masyarakat. Kemudian C2B, consumer to business. Apakah bisa? Itu dalam e-bisnis bisa. Jadi consumer ini bisa mempengaruhi terhadap brand image suatu produk. Ya, jadi mereka memiliki konsep tentang produk, namanya ya, disampaikan, ditangkap oleh pelaku bisnis, kemudian pelaku bisnis itu membuat produk sesuai dengan apa yang dia tangkap dari kebutuhan dari konsumer. Itu artinya C2B. Jadi konsumer itu membentuk gambaran tentang produk, gambaran produk itu dibuat oleh produsen atau pelaku bisnis. Seperti itu. Ini yang dimaksud dengan C2B. Kemudian C2C. Jadi konsumer dengan konsumer ya. Maksudnya bahwa ini adalah penjualan retail ya. Biasanya konsep ini adalah konsep penjualan retail ya, bahwa konsumer membeli barang dari produsen kemudian dijual lagi ke konsumer yang lain atau ke masyarakat yang lain. Itu maksud dari C2C di sini. Kemudian selanjutnya B2B, business to government ya. Jadi proses ini adalah merupakan proses dari produsen yang menjual barang jasanya ke pelayan publik atau pemerintah ya. Jadi
pelayan publik kan juga sebagai user atas barang dan jasa. Maka ketika produsen melakukan kerjasama atau FOU dalam bentuk e-bisnis umpamanya dengan pemerintah, maka itu adalah disebut dengan B2G. Kemudian G2C, ya, jadi government to consumer, artinya pemerintah dengan konsumen. Konsumen di sini maksudnya adalah warga masyarakat, ya, masyarakatnya dari pemerintah itu sendiri. Jadi government to consumer bisa dalam bentuk pelayanan-pelayanan publik dibuat dalam bentuk e-bisnis dalam rangka mempercepat pelayanan sehingga program-program pemerintah atau pelayanan-pelayanan pemerintah bisa bisa dinikmati langsung oleh rakyatnya secara cepat, ya. Tidak perlu melakukan aktivitas yang harus datang langsung ke kantor, tapi dengan menggunakan fasilitas teknologi informasi, itu G2C. Selanjutnya G2G. G2G di sini adalah government to government. Jadi kerjasama pemerintah dengan pemerintah yang lainnya. Jadi di sini kan bisa bisnis antar negara. Namanya itu adalah G2G. Difasilitasi dengan menggunakan e-bisnis, tidak secara langsung pemerintah ketemu dengan pemerintah, tapi difasilitasi dengan menggunakan teknologi bisnis. Ya. Demikian tentang gambaran sederhana mengenai e-bisnis dan tentang e-bisnis dan e-commerce. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan sederhana, dengan mudah. Paling tidak setelah presentasi ini kita sedikit memahami apa sih sesungguhnya yang membedakan antara e-bisnis dan e-commerce. Apakah sama karena sama-sama berawalan huruf E? Tentu tidak, ya. Jadi antara e-bisnis dan e-commerce itu ada perbedaan yang mencolok, bahwa e-commerce itu adalah bagian dari e-bisnis. Jadi kalau e-commerce itu adalah merupakan aktivitas, ya. Kalau e-bisnis, e-commerce itu aktivitas, kalau e-commerce itu adalah proses, kalau e-bisnis itu adalah aktivitas. Jadi kalau e-commerce itu adalah alat yang digunakan untuk menjalankan e-bisnis. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.